Shalom, shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan yang hidup, sebab dalam anugerahnya yang besar, Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Selasa tanggal 16 Maret tahun 2021. Dan Tuhan telah memberkati tidurnya kita sepanjang malam ini. Dan kita tetap percaya bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari, di tanggal 16 Maret ini, Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang menyertai, Allah yang melindungi, dan Allah yang pasti akan memberkati kita. Amin. Saat ini seperti biasa, sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kita, mari kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman dan pelita hidup kita, yang kita akan ambil dari pembacaan Alkitab 50 hari bersama kitab Kejadian. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Kejadian pasalnya yang ke-44, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-34. Saya sangat berharap saudara pasti atau akan mungkin telah membaca keseluruhan pasal ini, sehingga saudara bisa lebih memahami dengan baik apa yang saya akan jelaskan dalam perenungan kita hari ini. Baiklah, sebagai perenungan kita hari ini, saya akan baca dari ayatnya yang ke-32 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada bapa, maka akulah yang berdosa kepada bapa untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu. Dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku, apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Saudara pasti setuju dengan pendapat saya bahwa salah satu perhelatan yang penuh dengan janji adalah kampanye pemilu. Para kandidat biasanya berjanji untuk berjuang membela kepentingan rakyat kecil. Tetapi kebanyakan setelah terpilih, perjuangan mereka ternyata hanya untuk kepentingan partai atau diri mereka sendiri. Janji tinggal janji. Padahal sesungguhnya kualitas karakter seseorang teruji ketika ia sanggup memenuhi apa yang dijanjikan. Setelah sekian lama, setelah peristiwa Yusuf dijual ke Mesir, akhirnya dalam pasal ini kita menemukan bahwa ternyata Yehuda juga tergolong menjadi orang yang dapat memenuhi janji dengan baik. Ia berani mengambil risiko untuk melindungi Benyamin adiknya. Ia maju untuk menghadap Yusuf ketika Benyamin akan dijadikan budak oleh Yusuf, karena di dalam karungnya kedapatan piala perak Yusuf. Ungkapan Yehuda dan saudara-saudaranya mengingatkan bahwa Yehuda adalah juru bicara untuk keluarga. Dan kalau kita simak baik-baik dari seluruh pembacaan kitab Kejadian, kita akan mendapati bahwa pernyataan Yehuda ini merupakan pembelaan terpanjang terhadap manusia, dan merupakan salah satu pidato yang paling mengharukan di dalam Alkitab. Saya yakin Yehuda tahu risiko yang dihadapinya karena melindungi adiknya. Ia tahu bahwa Yusuf bisa saja membunuhnya. Namun Yehuda berani maju untuk membela keluarga dan memohon belas kasihan Yusuf. Yehuda telah berjanji kepada Yakub bahwa ia akan menjamin keamanan Benyamin adiknya. Sekarang Yehuda punya kesempatan untuk menepati janji itu. Tentu Yehuda sangat paham bahwa menjadi budak adalah nasib buruk. Tetapi Yehuda bertekad untuk menepati janji kepada ayahnya. Ia sungguh menunjukkan keberanian yang besar dalam melaksanakan apa yang telah dijanjikannya kepada Yakub ayahnya. Menepati janji berarti menjalankan apa yang telah dijanjikan secara bertanggung jawab dengan tekad dan keberanian, termasuk bila kita harus dikorbankan.
Dalam sejarah perjalanan hidup kita, tentulah kita sangat mengenal kata janji. Dan mungkin kita kerap kali membuat sebuah janji. Janji kepada diri sendiri, berjanji kepada istri, berjanji kepada suami, atau mungkin berjanji kepada anak-anak. Kadang-kadang memang kita harus mengorbankan segala sesuatu, bahkan diri kita, emosi kita, perasaan kita, pikiran kita, hanya untuk menepati sebuah janji yang telah kita katakan. Namun ingatlah, itu adalah kualitas terbaik dari hidup kita. Karena Allah yang kita kenal juga adalah Allah yang selalu menepati janji. Gennya Allah ada pada kita, itu artinya harusnya kita menjadi orang-orang yang berusaha dan bisa menepati setiap janji kita. Mintalah hikmat dan kekuatan dari Allah agar setiap janji-janji yang telah kita ungkapkan, terlebih janji kita kepada Tuhan, janji untuk setia kepada Tuhan, janji untuk terus membaca firman Tuhan, janji untuk terus berdoa, janji untuk tidak undur dari Tuhan, berjanji untuk memberikan persembahan, berjanji untuk memberikan hidup, dan ada banyak janji yang mungkin kita sudah ungkapkan di hadapan Tuhan. Jadilah menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menepati janji, karena hanya ketika kita belajar menepati janji, kualitas ilahi itu ada di dalam kita. Terpujilah nama Tuhan. Semoga perenungan kita hari ini akan mampu menyemangati hati kita, mengingatkan kita satu perkara yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, dan diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Dan apa yang akan dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita akan diberkatinya. Bahkan kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah sepanjang hari ini, di sana kemuliaan Tuhan, kemurahannya, dan keajaibannya akan dinyatakan. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.